Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama kita dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Bersama saya Juwita Genah dan Bapak Lingkuang. Dan narasumber kita, saya Karmia Margaret. Ya, saat ini kita akan membahas tentang pakaian. Dan pertanyaan yang pertama kepada Cik Mia, yaitu ya dalam bulan Agustus yang lalu ya di media sosial ya marak banget dibicarakan tentang seseorang perempuan ya yang memprotes tentang kebijakan tentang PPKM. Nah, yang unik ini adalah perempuan ini protes dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Jadi, apakah dalam Alkitab ini ada aturan tentang pakaian? Oke. Iya, sebenarnya saya nggak terlalu mengikuti juga kasus itu begitu ya. Tapi tadi pertanyaannya adalah apakah di Alkitab itu ada aturan tentang pakaian? Nah, sebelum bicara soal aturan berpakaian di dalam Alkitab, saya ingin mengajak kita lebih dahulu memikirkan teologi tentang Alkitab. Jadi di balik pakaian yang kita pakai, itu sebenarnya ada sebuah refleksi teologis yang bisa kita pikirkan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan pada mulanya menciptakan manusia itu telanjang ya, tanpa pakaian. Nah, Alkitab mencatat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia merasa malu karena ketelanjangannya. Padahal dulu juga telanjang, begitu ya, diciptakan Tuhan itu telanjang tetapi tidak malu. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, baru ada rasa malu dan kesadaran bahwa dia itu telanjang. Lalu ada sebuah usaha yang manusia lakukan untuk menutupi rasa malu, menutupi diri. Yaitu apa? Menggunakan pakaian sebenarnya yang dibuat dari daun-daunan pada waktu itu ya, membuat cawat. Nah, itu kan pakaian primitif di zaman Alkitab begitu ya. Nah, jadi memang di satu sisi, nah kita menyadari bahwa pakaian ini muncul karena pada dasarnya kita ini adalah manusia yang hina, manusia yang shameful, manusia yang berdosa, yang citra kemuliaan Allah yang ada di dalam kita itu sudah pudar, bahkan sudah rusak. Dan kita tidak bisa lagi melihat citra kemuliaan Allah itu di diri orang lain. Jadi harus saling menyelubungi diri dengan pakaian. Nah, sebenarnya ada motif itu. Nah, tapi kalau kita cuma sampai berhenti di situ, nah ini nanti jatuh ke dalam bidat. Ya, ada satu bidat juga yang berpandangan seperti ini. Jadi pakaian itu muncul karena dosa. Nah, kalau kita sudah ditebus, sudah percaya Tuhan Yesus, ya nggak usah pakai baju, telanjang aja terus. Kan kemuliaan Allah sudah kembali, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu bidat. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa pakaian yang dibuat manusia itu kan terbatas, ya, mudah rusak, tidak bisa sepenuhnya menutupi dirinya, begitu ya. Nah, maka Tuhan memberikan pertolongan kepada manusia dengan cara apa? Memberikan pakaian yang baru dari kulit binatang. Tapi ini bukan semata-mata bahan kulit, begitu ya. Tapi ini adalah simbol, lambang atau gambaran untuk pengorbanan Kristus sendiri yang akan memberikan kita harga diri yang baru, memberikan kita kemuliaan yang baru, Kristus yang menutupi kita dari segala rasa malu dan kesalahan kita. Kristus yang seolah-olah menjadi pakaian yang sejati bagi kita. Nah, ini apa yang bisa kita refleksikan maknanya? Maknanya adalah begini. Bapak Ibu, sebagus apapun kita punya baju ya, sekaya apapun, dan juga kalau kita pakai makna penggambaran metaforik, jubah itu kan sering diidentikan bukan hanya dengan baju di kulit ini, tetapi juga jabatan, status begitu ya, jubah kebesaran begitu ya. Nah, sebesar apapun jubah yang kita pakai, pada dasarnya itu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, tetapi di sisi lain, kita yang seberdosa itu juga diberikan penghargaan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, kasih oleh Allah. Nah, jadi kita melandaskan harga diri kita bukan pada baju yang kita pakai. Seberapa mahal itu, seberapa mewah itu, bahannya apa. Juga bukan pada status sosial atau juga jabatan kita tertentu. Ya, tetapi kemuliaan kita, harga diri kita itu ada di dalam Kristus yang mengorbankan dirinya dan menutupi kita di hadapan Allah. Nah, kira-kira ini teologi dari berpakaian. Kenapa ini penting? Karena berpakaian itu kegiatan sehari-hari yang kita lakukan begitu ya. Nah, alangkah indah kalau pagi-pagi habis mandi pakai baju, kita ingat kebenaran teologi ini. Wah, kita akan lebih bersyukur kepada Tuhan. Kita akan lebih sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang berdosa yang dikasihi. Nah, mengenai aturan berpakaian di dalam Alkitab. Nah, tentu saja kita harus memahami bahwa Alkitab bukan semata-mata
buku tata tertib begitu ya, kayak di sekolah harus pakai topi, harus pakai dasi dan sebagainya. Alkitab tidak dipahami seperti itu. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita pedoman atau tuntunan bagaimana hidup dan berperilaku. Nah, Alkitab tidak mencatat secara khusus soal dressing conduct ya, yang boleh dan yang tidak. Apalagi kalau kita memahami dressing code itu seperti kacamata modern ini. Ya, kalau ke pesta harus pakai jas. Yang kalau ke yang dibilang rok panjang dan rok pendek itu sebatas apa? Itu kan pemikiran kita yang modern ya. Nah, Alkitab ditulis ribuan jutaan tahun yang lalu, ada jarak budaya yang terlalu jauh di sana. Nah, jadi kita tidak bisa menemukan kalau mau secara literal, secara harafiah, aturan berpakaian untuk langsung kita terapkan sekarang. Nah, memang kalau kita melihat di dalam Alkitab itu sendiri, nah, memang tidak ada aturan baku untuk yang boleh dan tidak boleh diterapkan langsung untuk zaman sekarang ini. Ya, tetapi Alkitab memberikan kita beberapa prinsip. Nah, untuk kita bisa berpakaian begitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita itu perlu menjaga tubuh kita. Ya, karena tubuh ini adalah bait Allah. Nah, jadi kita harus menjaganya. Ya, pakaian yang nyaman tentu saja untuk standar kesehatan ya, bukan hanya keindahan tetapi juga kesehatan begitu ya, bahan-bahan yang dipakai, kemudian juga model. Kalau pakaian terlalu terbuka lalu potongannya tidak jelas begitu, itu kan gampang masuk angin ya, sakit begitu ya. Nah, memang kita juga perlu menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, itu yang pertama. Nah, yang kedua juga, setiap orang harus berdandan dengan pantas ya, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, kenapa harus berdandan dengan pantas? Karena kembali kita sesama manusia, ini adalah citra kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana jadinya ketika orang melihat kita, orang melihat Tuhan? Nah, ini penting. Ya, kalau kita pakai baju kotor begitu ya, tidak pernah cuci, lalu kusut, acak-acakan, tidak pernah setrika, bagaimana mungkin orang melihat kemuliaan Tuhan begitu? Ya, lihat aja udah gak suka begitu ya. Bagaimana mungkin orang menghayati kita adalah citra Allah. Nah, ini penting. Dan juga di dalam berpakaian, kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, kira-kira itu prinsip dasar tentang berpakaian di dalam Alkitab. Nah, jadi terima kasih untuk uraiannya. Jadi tadi adalah prinsip-prinsip bagaimana Alkitab tentang berpakaian. Nah, kalau kita bawa dalam konteks gereja nih, Ya. terutama bagi pelayan dan juga bisa bagi jemaat. Nah, kalau bagi pelayan ketika mereka bertugas melayani sebagai usher, pemusik, bahkan liturgos, apakah ada yang ukuran dikatakan layak dan tidak menjadi batu sandungan tersebut? Oke. Dan bagaimana untuk jemaat sendiri yang hadir? Ya. Iya. Nah, mengenai ibadah begitu ya. Nah, ini berpakaian di dalam ibadah. Nah, ibadah itu adalah satu keseluruhannya, bukan hanya soal nyanyinya, lagunya, khotbahnya begitu ya, tapi keseluruhan ibadah. Nah, kita harus pahami ibadah itu sebagai satu persembahan atau bentuk kasih kita kepada Allah, hadiah kita kepada Allah untuk kita itu menyenangkan Allah dan memuliakan Allah. Nah, jadi kita sebagai umat percaya harus sadar dulu pola ini ya, di dalam ibadah ya, penontonnya itu yang harus dipuaskan itu satu tunggal, yaitu siapa? Penontonnya, Allah ya. Allah itu yang harus dipuaskan, Allah yang melihat, Allah yang menilai apakah ibadah ini berkenan, apakah ibadah ini pantas, apakah ibadah ini layak. Nah, ini kan terbalik ya, kadang-kadang kita kalau beribadah berpikirnya jemaat penontonnya ya, jemaat penonton, salah, terbalik. Allah penontonnya, jemaat itu bagian dari ibadah yang harus mempersembahkan ya dirinya, keberadaannya, suaranya, atensinya, gesturnya untuk kemuliaan Allah. Nah, maka bagaimana kita datang ke dalam gereja, semua aspeknya itu sangat berpengaruh ya, ketepatan waktu, konsentrasi waktu ibadah, termasuk cara berpakaian ya. Nah, kenapa kalau misalnya kita ke tempat-tempat yang sangat penting, misalnya menghadiri rapat penting atau bertemu dengan tamu penting, makan malam dengan rekan kerja yang penting, kita akan usahakan begitu ya, punya appearance yang baik, dressing yang baik. Ya, setidaknya kalau biasanya kaosan, kalau sekarang lagi ketemu rekan bisnis dari luar negeri misalnya, kita ganti pakai jas begitu ya, atau pakai kemeja yang lebih formal. Nah, tetapi kenapa
ketika bertemu Allah, kita tidak seserius itu. Nah, saya kira ini masalahnya bukan cuman masalah boleh nggak boleh atau jenis bahan apa begitu ya, tapi ini masalah hati, menyadari bahwa keberadaan saya di hadapan Allah itu penting dan saya perlu usahakan yang terbaik. Nah, itu prinsip umum. Nah, kalau tentang pelayanan, bagaimana tentang pelayanan ya, berpakaian di dalam pelayanan? Apalagi kan jenis pelayan beda-beda ya, ada yang harus misalnya tampil di depan, ada yang tidak harus tampil di depan dan sebagainya. Nah, bagaimana berpakaian yang pantas dan tidak menjadi batu sandungan? Nah, akan sangat sulit menjawab hal ini secara satu jawaban untuk semua. Nah, itu akan sangat sulit. Karena apa? Karena budaya tiap gereja, tradisi tiap gereja, dan juga konteks tiap gereja itu berbeda-beda. Nah, saya bisa katakan pakaian ini juga adalah salah satu cara berbahasa, gitu ya. Jadi misalnya kalau saya kan melayani di anak remaja, anak pemuda begitu ya, itu kan biasanya kita pakai bahasa-bahasa gaul yang anak sekarang gitu ya, yang mungkin ketika saya melayani lansia, bahasa-bahasanya tidak mudah dimengerti, harus disesuaikan. Nah, pakaian juga salah satu bahasa seperti itu ya. Dengan berpakaian yang sesuai dengan bahasa orang yang dilayani, itu bisa akan membawa relevansi di tingkat tertentu ya, orang merasa nyambung dengan kita. Tapi ini sama sekali tidak menentukan apa-apa sih kalau menurut saya ya, tidak menentukan kedekatan, tidak menentukan konten, tidak menentukan pemuritan, sama sekali tidak menentukan apa-apa. Jadi banyak orang juga keliru di sini, berpikir, oh kalau saya pakaiannya bisa disesuaikan dengan jemaat, saya akan diterima begitu ya, saya akan bisa ngajar firman lebih baik. Saya pikir enggak juga, ya belajar firman dengan baik, sampaikan dengan baik begitu ya. Nah, alangkah ideal untuk menjawab tadi pertanyaan mana yang pantas dan tidak, jadi bantu sandungan atau tidak, alangkah ideal kalau setiap gereja mengatur itu di dalam semacam panduan pelayanan. Nah, gereja kita punya ya panduan pelayanan. Karena apa? Karena di setiap gereja bisa beda-beda tuh standar kepantasannya ya, berdasarkan sejarah gereja itu, tradisi gereja itu, pemahaman gereja itu tentang firman. Maka alangkah baik kalau pemahaman-pemahaman itu diatur dalam panduan pelayanan. Nah, jadi itu batasannya, batasan yang pantas atau tidak, bisa diterima atau tidak. Nah, panduan pelayanan ini disusun melibatkan para pemimpin gereja, bahkan juga orang-orang terlibat di dalam ibadah. Nah, untuk GKIM Hosana, kita punya standar di dalam berpakaian. Misalnya kalau liturgis begitu ya, di dalam kebaktian umum. Liturgis harus mengenakan pakaian yang rapi, kemeja, untuk laki-laki celana panjang dengan dasi dan juga jas. Ya, untuk perempuan kemeja atau blus, tidak di atas lutut dan juga pakai blazer atau jas. Nah, kita memberikan kondak seperti itu di dalam buku panduan. Nah, kita percaya ini tafsiran kita terhadap prinsip Alkitab yang tadi itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini pertanyaan yang terakhir, Cik, mengenai tugas seseorang dalam profesinya ya. Jadi kalau misalnya dituntut untuk dalam profesinya ini dituntut untuk berpakaian seperti ya dalam istilah seksi kayak gitu atau tidak pantas kayak gitu dalam profesinya seperti ya dalam tanda kutip SPG atau orang-orang yang bekerja di bar. Nah, jadi pertanyaannya di sini, jadi apakah berdosa jika orang tersebut mengenakan pakaian karena tuntutan profesi? Oke. Nah, ini jawabannya bisa ada iya dan tidak ya. Maksudnya begini, iya itu dalam arti begini, tidak berarti langsung salah jika seseorang harus memakai pakaian-pakaian tertentu untuk menunjang profesinya. Misalnya kan kalau jadi SPG pasti roknya di atas lutut begitu ya. Nah, tetapi saya tidak mengatakan bahwa serta-merta semua ya yang melakukan itu kemudian dia jadi tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengikuti standar Alkitab. Ya, dengan kata lain begini, kalau misalnya orang harus kerja jadi SPG ya itu tidak salah begitu ya, itu pekerjaan dan dilakukan dengan baik. Karena bekerja dengan baik kan juga prinsip firman Tuhan begitu ya, etika kerja Kristen. Nah, tetapi bukankah dia juga bisa misalnya mensiasati bagaimana caranya supaya pakaian pendeknya itu tetap memenuhi standar kepantasan. Misalnya kalau perempuan ya bisa pakai stocking begitu ya atau legging ya, meskipun pakaiannya pendek begitu ya, tetapi tetap bisa mensiasati itu. Itu yang pertama.
tetapi juga yang lain yang saya mau ajak kita pikirkan lebih dalam. Nah, untuk seseorang Kristen tetap mempertahankan imannya di ruang publik, ya ini selalu ada tension dengan pekerjaan. Memang semua pekerjaan itu kan sangat luas, ya, dan ada area-area pekerjaan yang sangat sulit sekali untuk kita tetap mempertahankan iman kita. Bahkan bisa dibilang secara kasat mata itu bertentangan dengan Alkitab begitu ya. Nah, saya mendorong kita memikirkan lebih jauh, apakah betul hanya pekerjaan itu yang bisa diambil dan tidak ada pilihan pekerjaan yang lain. Ya, mungkin dalam keadaan krisis atau terjepit atau misalnya nggak punya pilihan, mungkin menjalani pekerjaan itu. Nah, tetapi kita tahu dengan berbagai cara kita masih bisa pilih pekerjaan yang lain begitu ya, tanpa saya mengecilkan pergumulan orang yang mencari pekerjaan. Contohnya tadi seperti Juwita katakan, kalau orang kerja di bar ya kan harus berpakaian seksi. Nah, pertanyaan saya bukan pakaian seksinya, tetapi kenapa orang Kristen harus kerja di bar? Ya, bukankah bisa jaga toko misalnya, atau jualan yang lain misalnya. Nah, kalau misalnya dia jadi bintang iklan begitu ya. Nah, bintang iklan apa? Bintang iklan pakaian dalam. Loh, kenapa orang Kristen harus jadi bintang iklan pakaian dalam misalnya begitu ya? Kan bisa jadi bintang iklan yang lain begitu ya. Nah, ini di sini butuh kecermatan. Kecermatan bagaimana mempertahankan iman kita di ruang publik. Ya, dengan kita tidak memilih pekerjaan-pekerjaan seperti itu, nah kita akan lebih tidak langsung berhadapan dengan konflik-konflik etika seperti itu. Nah, saya kira dua hal ini yang bisa menjadi jawaban. Jadi di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu tetap mungkin memang kita harus berpakaian yang tidak sesuai standar kepantasan. Nah, tapi pada prinsipnya kalau kita mau jaga tubuh kita tidak jadi batu sandungan tetap bisa, ya. Tapi kalau ada opsi jawaban yang lain adalah ya pilih pekerjaan yang tidak mengharuskan seperti itu. Mungkin kira-kira itu jawabannya. Wah, terima kasih untuk jawabannya. Jadi hari ini kita sudah membahas topik tentang pakaian. Tadi bagaimana sudut pandang Alkitab tentang pakaian dan bagaimana itu dibawa ke dalam konteks kita melayani di gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal pekerjaan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi jemaat dan jangan lupa untuk mengikuti Kompas Iman berikutnya dengan topik-topik yang menarik juga. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa.